Baik, kita masih lanjutkan kembali malam hari ini pemirsa di News.pol. Kembali kami mengundang Anda di www.anyustvmobile.com. Sebenarnya bisa nggak sih dibuktikan? Buktikan. Mau dengar dulu nggak yang konyol-konyol tadi? Yang Apa saya itu? katakan Apa? bahwa Iya. dia nggak terlalu konyol. Karena memang ada dua fakta. Ya. Fakta yang ingin dilawan itu adalah seakan-akan didolimi karena sudah selesai rezimnya. Tapi sudah dibantah oleh Ibu Dewi Ria Latifah dengan mengatakan di sebuah kongres nasional mereka, PDI Perjuangan sendiri yang mengatakan fakta integritas, fakta integritas. Ada yang OTT kena operasi tangkap tangan dan PDIP menyerahkan sepenuhnya. Jadi benar menyerahkan sepenuhnya. Cuma dalam konteks persepsi, ini persepsi, sesuatu yang dulu adalah pencitraan, terobosan, tiba-tiba sekarang mau dijatuhkan, jatuh betul sampai ke lantai. Itu konyol, bukan penistaan. Jadi dari pencitraan menuju ini hebat teorinya dia nih. Ini ngambil teori batu akik mana ya? Dari pencitraan, dari pencitraan jatuh ke penistaan. Dan pasti konyol kalau tidak dilawan. Pasti konyol kalau tidak dilawan. Jadi apa yang dilakukan oleh Dahlanis, lakukanlah di seluruh Indonesia dengan seteliti mungkin, ya kan? Pasti nanti akan perlu pengacara dan lain segala macam. Tapi pertanyaan Pak, saya lupa Pak Asep. Oh enggak, bukan. Aki Asep. Pak, di sebelah mana counternya Pak? Dari Garut. Pertanyaannya tepat sekali tadi, yaitu Anda lihat sendiri, jadi seperti tadi ya ditanyakan Pak Asep, sudah ditandatangan oleh semua, baru ditandatangan oleh Pak Dahlan. Kan Anda lihat sendiri nggak dokumennya ada begitu? Ya. Karena kalau enggak bahaya loh kan dia ngomong-ngomong. Jadi Mas Erik ini bukan hanya sekedar Dahlanis, dia adalah Dahlani plus, Dahlanis plus. Pijat kali. Artinya dia juga ini Pak mengetahui juga ya. Artinya benar melihat sendiri secara langsung Itu ya bahwa tadi yang proses itu ditanyakan ada. satu sudah melihat sendiri secara langsung ya. Jadi semua sudah tanda tangan, baru Pak Dahlan terakhir tanda tangan. Sorry, sudah dipaparkan? Oleh ya yang berkaitan dengan ini pada saat itu. Tapi ya kepada kami, sayangnya. Pak Dahlan cuma lihat, udah nggak apa-apa, saya bersalah, udah saya salah. Dan saya tidak menyalahkan kejaksaan juga ya, kenapa Pak Dahlan ditetapkan sebagai tersangka. Karena saya yakin 100%. Pada saat diperiksa itu Pak Dahlan itu, satu dia jet lag baru pulang dari Amerika. Keadaan sangat mengantuk, sangat lelah. Tiba-tiba diperiksa yang dia beranggapan paling diperiksa sebagai saksi hanya sejam 2 jam, tiba-tiba 9 jam. Itu saya yakin 100% di dalam itu ditanya, Bapak begini, ya sudah saya yang salah, sudah. Iya saya yang tanda tangan, iya saya tahu saya salah, udah. Siap masuk penjara, udah selesai. Pasti begitu. Taruh. Kalau Bisa begitu. Kemudian udah sadar dari jet lag-nya, baru sadar bahwa BAP-nya salah, ya kan bisa dirubah. Kan ada BAP perubahan. Masa didampingi Pak Yusril nggak bisa menjelaskan bahwa rubah tuh BAP-nya? Pak Yusril ya? Itu belum. Ya kan sekarang udah pakai. Dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai status sebagai apa? Karena keterangannya yang mengaku. Dia tuh bilang ke saya begini, saya itu kaget. Kenapa tiba-tiba ada kasus korupsi begini di zaman saya sebagai dirut PLN? Dan saya sama sekali nggak tahu masalah ini. Karena saya itu pemimpin, saya tidak tahu ada kesalahan ini, itu berarti saya yang salah. Saya nggak peduli hukum, dia bilang begitu. Saya tidak peduli hukum, saya nggak butuh bantuan hukum. Saya sebagai pemimpin pada saat itu, saya tanggung jawab. Dia itu baru berubah pikiran, mau membela diri, itu setelah dia, itu di Surabaya, habis diperiksa, dinyatakan tersangka, dia ke Surabaya, kangen cucu-cucunya, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Seninnya baru ke Jakarta lagi, banyak orang datang ke apartemennya, termasuk teman-teman dari PLN dan ESDM, yang menerangkan, Bapak kenapa Pak? Begini, ya karena gini udah saya salah. Mereka ini bingung orang PLN dan SDM. Pak, Bapak ini proyek menggunakan APBN Pak. Di proyek ini, Bapak itu memang sedikit sekali dilibatkan. Bapak hanya sebagai KPA. Yang kerja itu PPK Pak. Mereka langsung lapor ke Kementerian SDM. Setelah saya dengar begitu, kita cari dasar hukumnya. Kita bahas, ini baru ternyata, benar ya. Waktu diperiksa oleh Kejati itu, apa Pak Dahlan nggak didampingi pengacara waktu itu? Sebagai saksi tidak. Tidak? Belum ya? Belum didampingi pengacara? Tidak bisa juga ya? Prinsipnya harus didampingi penasihat hukum. Walaupun sebagai saksi? Masa kan tanya kan dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba jadi tersangka. Panggilan pasal udah tahu belum? Belum, sampai dinyatakan Tapi kan sebagai pernyataan tersangka, dari Paris harus dibuktikan nanti kan? Di surat panggilan sebagai tersangka pun tidak ada. Nggak salah. Panggilan sebagai saksi. Masa? Sebagai saksi kan? Sebagai saksi. Jangan Itu yang salah terjadi. Mas, nanti kalau Itu yang benar-benar terjadi. ada nggak Silakan boleh. coba dilihat surat panggilan kejaksaannya. Surat tidak panggilan ada. kejaksaan sebagai saksi kan? Yang pertama sebagai Yang saksi, pertama sebagai kemudian saksi. dipanggil lagi sebagai tersangka, itu tidak ada pasal berapa yang diinikan. Betul. Loh, tadi Mas bilang pasal 2, pasal 3 kok. Aku Itu kita tahu dari surat yang dikeluarkan kejaksaan kepada keimigrasian untuk pencekalan.
Karena ini tembusan seru. Kalau ini Kalau seru. benar terjadi kan, kalau benar terjadi Bu ya, Bu Dia, yang terjadi nanti tanyakan Nanti Komisi 3 ditanya. beliau sebagai ketua DPR kepada penegak Mohon hukumnya. bantuan, Ibu. Nah, Di sini- bukan bantuan, emang kewajiban kalau betul ya kan, kalau betul. Ini hebatnya news.pol itu di sini. Kenapa? Terungkap Ada semua. news, ada dot. Ya. Dotnya ini yang sering jadi anekdot. Iya kan? Coba Anda bayangkan. Sebentar dulu ya. Ini penting Bel. Ini Iya, iya, terpaksa. oke. Ada orang dipanggil, kalau benar loh ini. Iya, Kalau iya. salah, Anda yang salah. Iya, Anda yang bikin acara kami ternoda. Tapi kalau benar Anda, Ternista. Kalau benar Anda, masa Dahlan Iskan dipanggil oleh kejaksaan 2 kali, baik saksi tersangka, tidak disebutkan kaitannya Saya dengan nggak pasal yakin. berapa? Hah? Saya nggak Anda yakin. yakin Karena gitu? ketentuan Bentar, KUHP bentar. harus. Artinya itu Ibu Dwi ini seharusnya juga ada ya? seorang Ada, pengacara. jelas, ya? nggak bisa. Ibu Dwi juga Saya seorang sudah pengacara, belajar. jelas. Nguraikan. Berdasarkan pengalaman Ibu. Tahun. Ya. Nggak Di mungkin media bisa seperti kita lihat itu. pernyataan Pak Yusril yang ketika Pak Dahlan tidak datang di panggilan pertama sebagai tersangka. Di situ alasannya salah satunya adalah tim kuasa hukum belum mengetahui pasal berapa yang disangkakan kepada Pak Dahlan Iskan. Ya, kemudian kan bisa ditanyakan dan sekarang kan sudah tahu pasal 2, pasal 3. Jadi kalau dibilang nggak tahu, saya rasa saya harus bertanya dulu. Masa Pak Yusril nggak nanya? Sekarang, tapi pada waktu prosesnya ini. Ya kalau sebagai sekarang saksi. sudah tahu. Enggak, kalau sekarang kan jadi tersangka dulu, baru pakai Iya. pengacaranya Pak Yusril ya. Iya. Ya. Baik, Pak Asep, ini program kita kan juga pendidikan politik, pendidikan hukum juga kepada Ya. masyarakat. Nah, pertanyaan saya sangat sederhana sekali. Ketika seorang dipanggil sebagai saksi, untuk diperiksa sebagai saksi, apakah dia harus didampingi oleh penasihat hukum? Nah, kalau penasihat hukum prinsipnya adalah untuk tersangka, Tersangka. terdakwa. Saksi nggak ada penasihat Oke, hukumnya. baik. Nah, waktu Pak Dahlan dipanggil kan sebagai saksi dulu kan? Nggak wajib, tapi bisa. Tapi boleh. 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 Jadi saat itu Kecuali didampingi di oleh KPK. Ya. Kalau di KPK itu saksi nggak boleh. Tersangka itu didampingi aja. oleh penasihat hukum dari Jawa Post Group. Di situ beliau datang, tapi tidak diizinkan untuk mendampingi. Karena sebagai saksi waktu Karena itu sebagai ditanya, saksi. kan. Tapi boleh. Tapi boleh mendampingi? Boleh mendampingi nggak? Boleh mendampingi, Saksi kenapa boleh. enggak? Boleh mendampingi, Sebagai boleh. saksi boleh. Tapi kalau kejaksaan tinggi bilang nggak boleh, itu salah nggak? Ini tidak didampinginya, Aha. Pak Dahlannya sendiri nggak mau. Ya tangan saya salah, saya salah, saya salah. iya, saya iya, salah. iya, iya. Itu yang salah Pak Dahlan. Mau Kan Kok dia aku dari salah awal. terus? Emang Ngaku lebaran salah. minta maaf terus. Kan gak minta maaf. Ngaku salah. Jadi Pak Asep kita mesti maklumi. Ini sayang ya, sayang kamera nggak nyorot ya. Ini bertiga kami ketawa-ketawa loh di sini. Enggak, Mas Effendi. Nah, kalau saya maklumi ya, melalui yang Pak Dahlan terjadi? kan memang gayanya seperti itu ya. Gayanya itu kemana istilahnya selebor, ya asik gitu kan. Jadi dibilang udah unik itu tadi ya. semuanya Ah. dianggap easy going lah. Dia kan semua itu mudah. Padahal ini ada persoalan hukum yang menyangkut juga masa depan beliau kan. Sanksinya berat loh, pasal 2, pasal 3 loh, ancamannya Iya. hati-hati. Dan sekarang Seumur apa yang hidup. dilakukan oleh penasihat hukum Pak Yusril dan rekan-rekan gitu? Ya kita berusaha menyusun pembelaan. Mereka, saya Dahlanis ya. Ya. Dan kalau saya pribadi, tugas saya ya tiap hari gedor-gedor Pak Dahlan supaya lu jangan diem aja dong. Itu ada satu rapat, mungkin Pak Yusril juga sampai bingung lihat Iya. saya caci maki Pak Dahlan. Menyadarkan dia kalau Pak ini fakta-fakta hukumnya, Bapak itu nggak salah. Bapak tidak tahu itu tidak salah. Karena memang Anda tidak harus dikasih menyadarkan Pak Dahlan kenapa masih jet lag gitu atau Enggak. Pak Dahlan tahu. Pak Dahlan itu Masa jet lag terus? Orang jet lag itu satu kali. iya kan? Habis pulang naik pesawat jet lag. Masa besok pagi jet lag lagi? Besoknya jet lag lagi. Ini aduh. Enggak, karena Mas Erik harus sampai menyadarkan Pak Dahlan loh. Bener, ini saya ini sama dia jadi Sebentar, ini karena Mas Erik kita harus menyadarkan Pak Dahlan waktu lagi rapat. Iya, Pak iya, harus iya. sadar Pak, gitu. Coba Kita deh, menyatakan bahwa kita lihat ininya Pak Dahlan, pembelaan Pak Dahlan, dia buka website sendiri untuk bicara, gardudahlan.com. ya. Itu di situ pembelaannya ya basa-basi. Oh, atau Dia masih tetap ya udah nggak apa-apa, masih kayak gitu. Jadi memang jiwanya dia Ada alasan tertentu mungkin Pak Dahlan sampai mengatakan atau membela dirinya untuk Ya, tetap kalau menurut menjadi Pak yang Dahlan, bersalah. sekarang kalau secara terang benderang begini saya nggak salah, Aha. lalu saya masih dipersalahkan juga, ya sudah ngapain dibela? Berarti memang pengen mempersalahkan saya. Seperti tadi yang Ibu dan Pak Asep bilang, Nah, ini nanti kalau keterangan seorang saksi itu hak hukum seorang saksi untuk mengganti. Karena dia harus menceritakan, namanya menyampaikan. BAP perubahan gitu Iya. ya. Iya. boleh. Sudah dilakukan itu, setelah oke Pak begini diurut, dia mulai ingat lagi, disampaikan perubahan, tiba-tiba ini Jaksa Agung langsung yang komentar. Seperti nyinyir,
kok ganti-ganti sih? Loh, Iya. itu kan hak hukumnya seorang yang diperiksa. Bu, ini kalau dilihat bahwa kayaknya yang semangat membela adalah Dahlanis nih. Sebenarnya Pak Dahlannya udah mengatakan tadi poinnya ya Mas Effendi, dia mengatakan bahwa kalau saya nggak salah, saya nggak harus bersalah, kemudian disalahkan berarti memang ada sengaja untuk menyalah-nyalahkan saya. Nah ini bagaimana Bu? Lihatnya itu Pak Dahlan merasa bahwa dia tidak bersalah karena itu dia. Saya ya, secara psikologis saya melihat seorang saksi atau seorang tersangka dimanapun juga dia pasti akan mengatakan bahwa diri dia nggak bersalah. Kecuali orang satu ini. Tunggu dulu, saya mau bilang sekarang masih jet lag. Nanti kalau sudah di pengadilan, duduk di depan sidang dan kena pasal hukuman, baru sadar bahwa kenapa saya dulu nggak melakukan pembelaan dengan benar dan terstruktur, masif, Dan ini sistemik. masih ada waktu loh ya. Masih ada waktu sebelum Maksud duduk di saya, pengadilan. gini loh, saya hanya bilang mungkin ya karena pengalaman saya sebagai pengacara 25 tahun selalu saya berhadapan dengan manusia yang seperti ini. Dia selalu mengatakan saya nggak bersalah. Jadi kadang-kadang juga seperti itu juga ada. Nah, ini Ya, padahal tapi sebagai maksud saya jangan terlena dengan asumsi. Proses hukum akan jalan terus, nggak menunggu Anda untuk nyanyi nggak bersalah. Mau bikin polemik seperti apapun di dunia maya, di dunia ini yang menarik televisi justru ya, dan segala saya macam. tanya ke Pak Nggak ada Asep. gunanya. Pak Asep juga ya. Apalagi sudah jadi tersangka. Nah, tapi apakah bisa seorang dijadikan tersangka hanya karena pengakuannya? Gini, Bukan. bukti permulaan yang kau penyidik, Bukti ada alasan permulaan. subjektif dan objektif. Makanya Iya. ketika Pak Dahlan menyatakan salah, ya kebetulan yang ngaku salah ya gampang penyidik kerjanya biasanya kan nyangkal. Nah, ketika tadi kita harus menjelaskan kenapa Pak Dahlan mengakui salah-salah terus. Nah, sekarang kesempatan sebelum proses di pengadilan, Pak harus menyampaikan kepada penasihat hukumnya ada fakta-fakta hukum ya yang bisa dibuktikan kelak di persidangan bahwa Pak Dahlan tidak bersalah. Itu Atau disampaikan. saya balik Pak Asep ini yang pas. Saya tahu di pertanyaan ini bukan Iwel yang bisa jawab, cuma Pak Asep. Saya tahu ya pertanyaannya. 10 ya nilainya ya. Iya 10. Ini 10 kalau terjawab 10 benar-benar karena saya bukan ahli hukum gitu ya. Dibalik sekarang, begitu penyidik memeriksa orang seperti Pak Dahlan Iskan, kan ditanya, Bapak habis dari mana? Saya dari Amerika pulang gitu ya. Adalah pemahaman ini orang lagi jet lag ya. Pasti kan, nggak mungkin loh. Masa orang lihat orang yang jalannya masih nggak jet lag dengan jet lag beda. Lalu begitu ditanya, dia ngaku-ngaku aja. Ya kan? Iya saya salah Pak, nggak apa-apa saya salah segala macam. Lalu sebagai penyidik misalnya, itu mulai berpikir nggak, Pak jangan sembarangan lo ngomongnya. Bersalah aja gitu ya. Malah Bapak aneh nih kelihatannya misalnya. Ada nggak perasaan Gini, gitu? pertanyaan pertama penyidik maupun di pengadilan juga bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat? Atau sadar? Ya, kan nggak ada apakah saudara dalam keadaan jet lag? Enggak Ada. ada sehat. Jawab kalau yang sehat ya udah mungkin jawab itu sedang sehat pada halannya. Mau mengambil referensi di masa lalu ya. Ini saya jadi ingat loh nih ya. Bu Dwi dan Pak Asep ya. Dia pernah membuka jalan tol, Iya. lalu membebaskan orang lewat. Itu dia bisa kena hukuman loh itu. Padahal bukan kewenangannya Pak Dahlan. Satu, dan merugikan negara. Ya. Berapa banyak mobil yang lewat jalan tol pada waktu itu yang jadi nggak bayar. Padahal dia harus jalan supaya lancar kan, Ya, itu maksudnya. itu loh Karena logika tolnya lama. gini. Ya. Logika gini. Itu dalam tuh maksudnya. Iya, Jadi iya. maksud saya juga gini, kadang-kadang ada pemimpin atau kita semua merasa menggampangkan sesuatu Oke. karena Walaupun merasa tujuan mungkin baik. Tapi satu hal bahwa kita negara hukum, semua berdasarkan hukum. Mungkin menurut beliau lakukan tabrak semua peraturan perundang-undangan. Beliau pikir untuk kepentingan yang lebih baik. Tapi baik menurut siapa? Kalau misalnya baik menurut masyarakat tapi melanggar hukum, konsekuensi hukumnya ada. Nah sekarang ini pelajaran mahal. Seandainya memang betul yang Anda katakan Pak Dahlan tidak bersalah atau apapun, inilah saatnya beliau membuktikan bahwa Artinya masih beliau ada nggak melanggar kesempatan, Ibu, hukum. ya? Ada Masih ada satu kesempatan. contoh unik lagi, ketika Pertamina dipaksa menaikkan harga jual gas tabung biru. Itu Pertamina dan Kementerian BUMN ditekan setengah mati supaya menaikkan. Padahal Pak Dahlan tidak mau menaikkan. Sudah dibilang, Pak ini ada undang-undang BUMN. Kalau BUMN merugi, itu ada pidana penjaranya. Dia bilang, saya siap di penjara. Sama, keluar lagi sifatnya. Saya siap di penjara. Dibalikin, Pak, yang di penjara bukan Menteri BUMN. Yang di penjara direksi BUMN-nya. Baru diam dia. Oh ya udah. Dan sekarang orang bisa bilang dua hal. Yang pertama, pihak lain, pihak luar akan mengatakan yang tidak sependapat dengan Dahlanis, dia akan mengatakan gini, kan dulu Pak Dahlan bilang saya siap di penjara. Sekarang ya tinggal siap aja. Tinggal terima gitu Kan maksudnya. sudah bilang siap di Nggak penjara. boleh, Mas Hukum nggak boleh, itu proses law nggak boleh udah begitu. ini, Itu nggak boleh. udah Nggak bisa. selesai jet lagnya, makanya nunjuk Pak Betul. Yusril sama Tapi Hendra. ada juga, tapi yang kedua, Wel, Satu ada lagi, yang satu yang lagi. kedua supaya imbang,
tiap orang bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan ya. Artinya lepas dari ini sama sekali nggak punya pretensi membela. Kalau betul 21 gardu listrik itu untuk membuat masyarakat hidup dengan listrik. Orang tidak akan pernah bisa membalik bahwa seperti yang Pak Dahlan bilang, coba kalau saya nggak lakukan, rumah-rumah Anda akan mati listriknya dan segala macam. Itu tidak bisa dibalik, proses itu. Makanya gini yang perlu dicatatkan, ketika katakanlah Pak Dahlan mengakui bahwa itu salah gitu. Tapi kan hakim harus diyakinkan. Walaupun terdakwa ngaku itu salah tapi nggak yakin, aku nggak bisa satu itu. Katakanlah perbuatannya juga terbukti, tapi Pak Dahlan tidak terima duit. Kepentingan umum terlayani, negara tidak rugikan, bebas perbuatan melawan hukumnya. Artinya itu adalah kesempatan sebenarnya untuk ya, Pak Dahlan sampaikan secara umum kata Bu Dwi tadi kan nanti pengacaranya sampaikan kalau fakta-fakta itu. Ya minimal diringankan kalau misalnya seandainya yang dilakukan itu tetap melanggar hukum. Kalau bisa dibuktikan bahwa kepentingan rakyatnya lebih besar. Oke, gitu baik. Tapi tetap harus secara hukum. Kalau teriak-teriak di jalanan juga nggak ada gunanya. Tapi Anda tetap harus teriak-teriak. Antara lain untuk membuktikan. Kalau Anda nggak apa-apa teriak-teriak. Minimal teriak menyadarkan Pak Dahlan jangan ngaku terus. Oke, baik, harus kita akhiri untuk tema malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Dwi dan juga Kak Asep. Dahlanis terima kasih, Mas Erik terima kasih. Jangan lupa itu ya, bukan rezim. Buktinya OTT di Kongres Nasional. Jadi tidak selamanya harus menyalahkan pemerintah di masa lalu begitu ya. Tidak ada perbedaan, mau rezim manapun, kalau memang dia bersalah, ya tangkap. Kalau kader yang bersalah, atau dipecat. Pasti ada buktinya. Oke, baik. Kita harus akhiri pemirsa tema kita pada malam hari ini dan kita akan kembali hadir lagi di News.pol dengan tema kita yang berikutnya. Ini juga masih kasus sebenarnya, ini juga masih berita gitu ya. Ini soal kekalahan Indonesia di SEA Games gitu kan. Seakan-akan sebenarnya bosan mendengar kata kalah gitu ya. Kita akan kembali di News.pol sesaat lagi, tetaplah bersama kami. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will